Pangkal kerancuan sejarah Indonesia adalah penggunaan kalender Saka India untuk menghitung awal tahun Saka di prasasti. Para sejarawan kita telah masuk terperosok dalam lubang kegelapan masa lalu leluhurnya. Sejarah kita hilang atau dihilangkan sejak kita sepakat menghitung awal tahun Saka di prasasti dimulai pada tahun 78 Masehi, tanpa meneliti ulang apa dasarnya, dan ini sangat merugikan. Penghadiran sejarah dengan hanya mendasarkan sisi arkeologis dalam sejarah Indonesia, sesungguhnya bukan tengah menghadirkan sejarah namun menghilangkan sejarah nasional Indonesia. Dalam tradisi sejarah, penggunaan sisi filologis dan sisi arkeologis setara. Hanya saja saat terjadi perbedaan antara sisi filologis dan sisi arkeologis, maka sisi arkeologis lebih diutamakan. Penulisan sejarah Indonesia seperti melakukan standar ganda dalam sistem penulisan sejarahnya. Uniknya, pandangan Zoetmulder ternyata juga merupakan pandangan mainstream sejarawan Indonesia. Ditambah lagi penulisan sejarah dengan konsep Indianisasi Nusantara, hasil karya. 1. Coedes, Georges Coedes, seorang sejarawan Perancis, yang pada awal abad ke-20 mempopulerkan konsep Indianisasi untuk menjelaskan proses penyebaran budaya dan agama India di Asia Tenggara, termasuk Nusantara. 2. Stutterheim, Willem Frederik Stutterheim, seorang sejarawan dan arkeolog Belanda, yang juga berperan dalam mengembangkan konsep Indianisasi Nusantara. Kalender Saka ternyata ada dua. Menurut T.S. Narayana Sastri, zaman Saka lama yang dimulai pada tahun 550 SM dan tahun Saka yang muncul kemudian pada tahun 78 M. Menurut Vetfer Arya, penanggalan zaman Saka 583 SM ada hingga abad ke-15 Masehi. Misalnya, sebagai berikut, Prasasti Hoysala Raja Balala bertanggal Saka 1919-1336 M. Prasasti Nilavara Malikarjuna bertanggal Saka 1975-1392 M, dan juga prasasti yang ditemukan di Desa Bitarafali, Belur Taluka, Karnataka bertanggal Saka 2027-1444 M, Saka Farsada 2027 Neya Ananda Samvatsara Badrapada Sudapadivas Sukraf Aradandu. Menariknya, tahun 1919, 1975 dan 2027 pada zaman Sakanta atau Saka Kalatita 78 M akan menjadi tahun 1997, 2053 dan 2105 Masehi. Ternyata, penanggalan ketiga prasasti ini tidak dapat dijelaskan pada zaman Sakanta atau Saka Kalatita 78 M. Penanggalan zaman Saka dicatat bermula dari kisah Raja Salifahana menurut naskah Kola Purva Patayam. Uniknya Salifahana dicatat terbunuh pada kali tahun 2443, 659 SM. Bila ia pendiri era Saka yang dimulai tahun 550 SM, siapa pendiri era Saka tahun 78 M? Ternyata pendiri era Saka terakhir, lebih dekat dengan kisah penduduk Langga menurut sejarah dinasti Liang, 502-557. Langga atau Liang adalah Jawa saat ini. Ada dua sistem penulisan penanggalan pada masa lalu dalam tradisi Jawa kuno. Menurut tradisi filologis dan menurut tradisi arkeologis. Penulisan penanggalan dalam tradisi filologis adalah tradisi penulisan penanggalan sebagaimana yang dicatat dalam teks-teks karya sastra Jawa kuno seperti misalnya, Kakawin dan Parwa. Sementara itu, penulisan penanggalan dalam tradisi arkeologis adalah tradisi penulisan penanggalan sebagaimana yang dicatat dalam teks-teks prasasti. Contoh penulisan penanggalan pada tradisi filologis. Ring Sakadri Gajari Y. Amaswayuja Masa Subhadiwasapurn N. Acandrama, Nagara Kretadharma. 94.2.1. Pada Saka Gunung Gajah Matahari, 1287 S. 1365 M, dalam bulan September-Oktober Aswayuj pada hari baik pada bulan Purnama. Contoh penulisan penanggalan pada tradisi arkeologis. Swasti Saka Warsatita, 1216, Badra pada masa, Titi Panca. Ni Kernapaksa, H. U. Sa. Wara, Madangkungan, Bayabiasta Gracara. Rohini Naksatra, Prajapati Dewata, Mahendra Mandala. Siddhiyoga, Werachya Muhurta, Yamaparurasa, Tetilakarana. Kanyarasi, Prasasti Gunung Butak. Selamatlah, tahun Saka telah dilewati, 1216, pada bulan Badrapada, pada tanggal 5 bulan sedang turun. Pada hari Haryang, Umanis, Saneskara menurut pekan berhari 5, 6, dan 7 pada Wuku Madangkungan, ketika bintang tetap bersinar di sebelah tenggara di perumahan rembulan Rohini, dengan Sang Hyang Prajapati sebagai pelindungnya, dan masuk lingkaran Mandala Mahendra,
ketika Yoga Siddhi dan Pukul, Werajya, dilindungi Yama sebagai pelindung perbuhulan, pada hari Karana bernama Tetila, dan pada ketika Rasi bertanda bintang perawan. Jika diperbandingkan antara kedua tradisi tersebut, maka tampak sebagai berikut. Pertama, penulisan penanggalan dalam tradisi filologis dalam hal ini Kakawin sebagai contohnya, tampak lebih sederhana. Hanya berisi informasi tahun 1287 S bulan Aswayuj, dan tanggal bulan purnama sama dengan tanggal 15. Dalam beberapa contoh lain, penanggalan yang dicatat bahkan lebih ringkas, karena hanya mencatat tahun kejadian saja. Misalnya, Ring Sakaritus Sarena Rakoa, Nak, 1.4.1. Di tahun Saka musim panah matahari, 1256 sama dengan 1334 AD. Sekalipun demikian, terdapat juga penulisan penanggalan yang dicatat lengkap sekalipun tidak selengkap penulisan di prasasti. Misalnya, kelas S Inurat Sang Hyang Tantu Panglaran Ring Karang Kabujangan Kutritusan, Dinawo Manisbu, Dak Madangsya, Titis Sasikasa, Rah 7, Tenggek 5, RC Pandawa Buta Tunggal 1557. Selesai ditulis Sang Hyang Tantu Panglaran di tempat kediaman para bujangga di Kutritusan, hari Rebo Legi, Madangsya, hari Titi, akhir bulan pertama, Kasa, Rah tanggal 7, Temgek bulan 5, Resi Pandawa Buta Tunggal 1557. Kedua, penulisan penanggalan dalam tradisi arkeologis dicatat sangat lengkap, hal ini karena sistem penulisan penanggalan yang ada, memasukkan unsur angka tahun, bulan, tanggal, hari, minggu, grahacara, naksatra, dewata, mandala, yoga, muhurta, paruresa, karana, dan rasi. Namun demikian menurut Kasparis, prasasti-prasasti yang berasal dari sebelum abad 9M jarang menuliskan unsur astronominya, biasanya penyebutan penanggalannya hanya sampai pada hari atau nama minggunya. Ketiga, sistem penulisan penanggalan dalam tradisi filologis, sebagaimana contoh di atas menggunakan sistem candra sengkala atau simbolisasi angka tahun. Keempat, sistem penulisan penanggalan dalam tradisi arkeologis, menggunakan sistem angka. Tahun Saka dalam tradisi filologis bukan sebagai tahun India. Banyak para ahli sejarah dan arkeolog yang memasukkan kalender Saka sebagai kalender India. Vetfer Arya mencatat bahwa era Saka populer digunakan untuk penanggalan prasasti dan literatur periode kuna dan abad pertengahan di India, Nepal, Burma, Kamboja, dan Jawa, Indonesia. Sistem penanggalan Saka kemudian disebut sebagai penanggalan Salivahana. Sebutan ini mengacu kepada nama seorang ternama dari India bagian selatan, Salivahana yang berhasil mengalahkan kaum Saka. Tetapi, sumber lain menyebutkan bahwa justru kaum Saka di bawah pimpinan Raja Kanisha pertama yang memenangkan pertempuran tersebut. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 78M. Permulaan tahun Saka bahkan disebut dimulai dari hari Sabtu, tanggal 14 Maret tahun 78 Masehi, yaitu 1 tahun setelah penobatan Raja Salivahana atau biasa disebut sebagai Aji Saka seorang raja di India. Dari hal tersebut, maka penanggalan ini kemudian dikenal dengan penanggalan Saka. Sementara itu di India, pada saat ini berkembang pendapat bahwa ada dua era atas nama Saka. Pendapat era Saka dimulai pada tahun 78 Masehi dikemukakan oleh J.F. Fleet dan F. Kilon dan didukung oleh hampir semua sejarawan. Pendapat era Saka telah ada sebelum tahun 78 Masehi untuk pertama kalinya dikemukakan oleh T.S. Narayana Sastri. Menurutnya, zaman Saka lama dimulai pada tahun 550 SM dan zaman Salivahana Saka muncul kemudian pada tahun 78 M. Zaman Salivahana Saka atau disebut juga dengan zaman Sakanta atau Saka Kalatita, pembunuhan Raja Saka, adalah era astronomi yang dimulai pada tanggal 1 April tahun 78 Masehi, Minggu. Terlepas dari hal tersebut, menariknya tahun Saka yang berkembang di Jawa kuna sesungguhnya berbeda dengan tahun India. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara tahun India dengan tahun Saka. Adapun perbandingan tersebut adalah sebagai berikut. Perbandingan antara tahun India dengan tahun Saka Nusantara. Bila melihat perbandingan tersebut, maka tampak tahun India dan tahun Saka memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya hanya pada bentuk persamaan penyebutan nama bulan semata. Waktu, pembagian satu hari alamiah, serta musim dicatat berbeda. A. Waktu. Pada waktu, tahun Saka tidak mendasarkan sistem kala 48 detik Gatika, 24 menit sama dengan 30 kala, dan Muhurta, 48 menit sebagaimana tahun India, namun pada Tabeh, 90 menit.
Sekalipun tabe dikatakan sebagai jam yang dipukul pada sebuah kentungan dan jumlah pukulan serasi dengan waktu yang bersangkutan, 5 tabe, pitung tabe, namun Zoetmulder tidak mencatat seperti apa alat atau sarana yang membuat tabe itu dipukul tepat sesuai waktunya. Zoetmulder juga tidak mencatat ukuran waktu yang lebih kecil dari tabe. Di sini kiranya perlu ada penelitian lain yang khusus tentang hal itu. Zoetmulder mencontohkan tabe dipukul berdasar banyak sumber filologis, di mana di antaranya adalah sebagai berikut. Sutasoma 73.18, tabe Patmuni, pukul 4 telah dibunyikan, atau Baratayuda 38.11, Tek Danda Dumau Tikang Gatita Sapta Himper Amungu, tung tung tung, pukul 7 dibunyikan seolah-olah mau membangunkannya. B. Pembagian 1 hari alamiah. Pada pembagian 1 hari alamiah, tahun Saka membagi menjadi sama panjang, sementara itu, tahun India tidak membagi 1 hari alamiah dalam waktu yang sama panjang. 1 hari alamiah tahun Saka masing-masing terdiri atas 8 jam atau tabe dan dihitung sejak matahari terbit, jam 6, dan terbenam, jam 18. Dengan kata lain, 1 hari alamiah tahun Saka terdiri dari 16 tabe. Pada tahun India, 1 hari alamiah disesuaikan dengan letak matahari. Bila matahari mencapai titik balik utara maka siang 18 muhurta dan malam 12 muhurta. Bila matahari mencapai titik balik selatan maka siang 12 muhurta dan malam 18 muhurta. Dengan kata lain, 1 hari alamiah tahun India terdiri dari 30 muhurta. Kisah matahari mencapai titik balik utara yang paling terkenal dalam kajian filologis adalah kisah kematian Bhisma sebagaimana dicatat dalam Mahabharata. Dalam kisah tersebut, Bhisma yang terluka parah dan terbaring dalam ranjang panah pada masa Daksinayana, menahan kematiannya hingga matahari mencapai titik balik utara atau masa Uttarayana. Upaya ini dilakukan karena Bhisma ingin meninggal pada saat Uttarayana, sebab ia percaya bahwa mereka yang meninggal di masa Uttarayana dan mengetahui keberadaan Brahman maka ia tidak akan lahir kembali menyatu dengan Brahman. Melalui kisah tersebut, pembagian dan pengetahuan akan Daksinayana dan Uttarayana merupakan bagian dari ibadah yang demikian penting di India sejak era Mahabharata. Kala tahun Saka Nusantara tidak menggunakan dan menerapkannya, maka dapat dikatakan jika tahun Saka Nusantara bukan bagian dari tahun India. Tahun Saka Nusantara dapat dikatakan demikian lepas dari kepercayaan yang dipercayai dalam tahun India. Karena itu, tahun Saka menjadi lebih dekat dengan tahun khas Jawa kuno asli. Perbandingan penanda waktu antara tahun Masehi, tahun India, dan tahun Saka Nusantara. Tabe dalam tahun Saka Nusantara. Sistem 8 tabe dalam tahun Saka Nusantara. C. Musim. Sementara itu untuk musim, Zoetmulder mencatat bila penyair Jawa kuno cukup mahir dalam bahasa Sanskerta, sehingga ia maklum bahwa Basanta berarti musim semi, musim penuh bunga, dan kadang-kadang ia mempergunakan kata itu menurut arti tersebut. Tetapi bulan Cetra, Kasanga, dan Wesaha, Kasapuluh, yang di India bertepatan dengan musim Basanta, dalam sastra kakawin tak pernah dihubungkan musim semi. Bagi penyair Jawa kuno, bulan terbaik di Jawa yang dapat dikatakan setara dengan musim semi di India adalah bulan Kartika atau Kapat, bulan yang keempat Oktober-November. Ia disebut bulan penuh keindahan Kalangwan, bulan yang paling disukai oleh semua orang yang mencari keindahan Mangu. Demikian pula musim-musim lainnya. Semua itu semakin menunjukkan bila tahun Saka Nusantara tidak berasal dari India. Tahun Saka Nusantara lebih dekat dengan penanggalan kaum tani. Penanggalan yang telah ada jauh sebelum keberadaan tahun Saka. Baik itu waktu, pembagian 1 hari alamiah, dan musim. Tahun Saka India sepertinya hanya merubah nama bulan asli Jawa kuno menjadi nama bulan Sanskerta. Dengan demikian, tahun Saka dapat dikatakan sebagai sebuah penanggalan Jawa kuno dengan merubah padanan kata bulan asli Jawa kuno ke bulan Sanskerta India. Perbandingan nama bulan India, petani Jawa kuno dan Masehi. Penulisan tahun Saka dan Prasaka. Dalam tradisi filologis, dikenal adanya sistem penulisan tahun Saka dan Prasaka. Hal ini misalnya dicatat dalam Kakawin Nagarakaertagama. Dalam tahun Saka diawali dengan angka kecil sementara itu tahun Prasaka diawali angka besar. Dalam Nagarakaertagama, tahun Prasaka dicatat dihadirkan untuk mengisahkan kematian Pandawa. Nagarakretagama, 43.1.1-2, Linnin Kastra Narendra Pandawa Rika Dua Para Nuni Prabu. Gogendu Trilawan, cakap di Diwacanyantuk Niren Swahpada. Kata-kata dari buku pelajaran adalah, Pangeran Pandawa berada di zaman Dwapara, raja di masa lalu. Ternak pegunungan bulan 3, 3179, bergabung dengan tahun Saka adalah saat mereka pulang ke tanah surga.
Sementara itu, tahun Saka dalam Nagara Kertagama paling awal dicatat untuk mengisahkan berpisahnya Jawa dengan Madura. Nagara Kertagama, 15.2. Kunan tekan Nusa Madura Tatan Ilwin Parapuri. Ridenyan Tunggal, Mawan Yawadarani Rakoi Kanadanu. Samudra Namung Bumi Ketacaka Kalanya Karno. Tewenyan Datyapantara Sasiki Tatwanya Tan Adoh. Perihal Pulau Madura, ini tidaklah sama dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Karena pada mulanya ia bersatu dengan tanah Jawa pada waktu lampau. Lautan menahan bumi 124 sama dengan 202 M, begitulah perhitungan tahun Saka, waktunya kabarnya. Pada saat itu mereka terpisah menjadi dua. Namun demikian mereka pada hakikatnya tetap satu. Tak berjauhan satu sama lain. Sistem penulisan Saka dan Prasaka tersebut mengingatkan pada sistem penulisan tahun Masehi, yaitu Pramasehi dan Masehi. Pramasehi diawali tahun besar, misalnya untuk mengisahkan terjadinya kisah Musa di Mesir. Penggunaan Prasaka dan Saka dalam Khazanah Jawa Kuna. Informasi Nagara Kertagama di mana Pandawa meninggal tahun 3179 Saka, pada era Dwapara atau era sebelum era Kali Yuga merupakan informasi yang menarik. Informasi ini berbeda dengan informasi perhitungan PV, Vartak dan Prasasti Aryabhata dan Aihole. Menurut perhitungan PV, Vartak, era Kali Yuga dimulai sejak 5561 SM. Era Dwapara sebagaimana yang digunakan Prapanca lebih dekat dengan informasi pada Prasasti Aryabhata dan Aihole, di mana era Kali Yuga dimulai sejak 3137 SM. Sehingga era Dwapara tentu lebih awal dari itu. Hanya saja, karena menurut Vinod Misra dalam The Calendars of India, masa Kali Yuga ditandai dengan peristiwa Perang Mahabharata, penobatan Raja Yudhistira, penobatan Raja Pariksita, dan menghilangnya Dewa Karna, maka informasi tersebut menjadi berbeda. Hal ini karena dalam Nagara Kertagama, Pandawa meninggal pada era Dwapara akhir, bukan era Kali Yuga. Informasi Vinod Misra dicatat memiliki kemiripan dengan Vedver Arya dalam The Chronology of India, From Manu to Mahabharata. Sekalipun era Dvapara Yuga dicatat tahun 5577-3176 SM, dan era Kali Yuga dimulai tahun 3176 SM. Namun tenggelamnya era kota Dwaraka dalam tsunami dicatat tahun 3126 BCE, tahun di mana dalam kisah Mahabharata Pandawa masih hidup. Jika diperbandingkan dengan catatan yang digunakan Prapanca, maka kembali dapat dikatakan bila kedua informasi tersebut berbeda. Hubungan kisah Aji Saka dengan kisah Langga dalam sejarah dinasti Liang, 502-557. Dengan adanya perbedaan antara tahun India dan tahun Saka Nusantara, maka kisah Raja Saliwahana ataupun Raja Kanisha I yang selama ini dipercaya sebagai pendiri tahun Saka, menjadi tidak tepat. Hingga saat ini, kisah Raja Saliwahana ataupun Raja Kanisha pertama selalu dianggap para sejarawan Indonesia menjadi perwujudan dari legenda Aji Saka yaitu sebagai kisah masuknya bangsa India ke Jawa. Sekalipun dianggap sebagai kisah masuknya bangsa India ke Jawa, uniknya legenda Aji Saka sesungguhnya merupakan kisah Jawa baru. Menurut Purbacaraka, 1952-122, cerita Aji Saka tercantum dalam Serat Manikmaya karya Kartamursada. Di dalam Serat Manikmaya Kartamursada itu terdapat tokoh, Empu Sangka Adi, yang kemudian menjadi Aji Saka, dalam teks yang lebih muda. Kisah Aji Saka juga dicatat dalam Serat Momana, yang antara lain tersimpan di Museum Sonobudoyo, Yogyakarta, atau dicatat dalam Serat Aji Saka yang terdapat dalam kumpulan teks Suluk Plencung halaman 87-134, koleksi Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Legenda Aji Saka tidak pernah ditemukan relevansinya di dalam teks Jawa Kuna. Legenda Aji Saka merupakan sebuah kisah yang menceritakan sebuah peristiwa di Kerajaan Medang Kamulan di Jawa pada masa lalu, di mana Raja Medang Kamulan Prabu Dewata Cengkar diganti oleh Aji Saka. Aji Saka juga kemudian dipercaya memperkenalkan aksara, semasa dengan dimulainya tahun Saka yang bertepatan dengan tahun 78 Masehi abad pertama. Sekalipun tidak memiliki relevansi dengan teks Jawa Kuna, kisah Aji Saka tersebut jika dilihat dari perbandingan teks dalam kajian filologis, ternyata memiliki relevansi secara lebih dekat dengan kisah yang diceritakan dalam sejarah dinasti Liang 502-557. Penduduk Langga, Jawa, menyebut kerajaan Langga didirikan 400 tahun yang lalu. Dinasti Liang berdiri pada tahun 502, sedangkan kerajaan Langga, Jawa, berdiri kurang lebih mendekati tahun 78 M.
Perhitungan tersebut dilihat dari tahun berdirinya dinasti Liang yaitu tahun 502, dikurangi dengan informasi kerajaan Langga didirikan yaitu 400 tahun sebelumnya, maka diperoleh tahun 102. Tahun 102 ini sekalipun tidak sama dengan tahun 78M, namun dapat dikatakan jika informasi ini paling mendekati dimulainya penanggalan Saka. Lebih menarik lagi, ternyata kisah peralihan kekuasaan raja di Medang Kamulan sebagaimana catatan kisah Aji Saka memiliki kemiripan dengan kisah penduduk Langga menurut sejarah dinasti Liang 502-557. Berikut ini sejarah dinasti Liang 502-557. Dahulu kala, ada seorang raja yang kurang disukai rakyatnya. Raja ini memiliki seorang kerabat yang sangat pandai, sehingga rakyat mulai berpaling kepadanya. Ketika raja mendengar hal tersebut, kerabatnya itu dia masukkan ke penjara. Pada saat dia dirantai, secara tiba-tiba rantai itu terputus dengan sendirinya. Akibatnya, raja berpikir kerabatnya itu memiliki kekuatan gaib, dan akhirnya sang raja tidak berani menyakitinya. Lalu raja mengusir dia ke luar negeri. Kerabat raja ini pergi ke India. Di sana dia menikahi putri tertua negara itu. Beberapa waktu kemudian, Raja Langga wafat dan penguasa yang dikucilkan itu diundang kembali oleh para bangsawan untuk menjadi raja mereka. Lalu dia meninggal 20 tahun setelah menjadi raja dan digantikan anak laki-lakinya yang bernama Pagadaduo. Kemiripan antara kisah Raja Medang Kamulan di kisah Aji Saka dengan Raja Langga di sini, ialah sama-sama tidak disukai rakyatnya. Kedua raja itu juga bermusuhan dengan calon penggantinya. Calon pengganti mereka pun sama-sama pernah hidup di India. Aji Saka dianggap berasal dari India, sementara kerabat Raja Langga diusir sehingga hidup dan menikah dengan putri tertua negara di India. Setelah kematian raja yang tidak disukai rakyat, calon pengganti yang dikucilkan tersebut menjadi raja. Kemungkinan besar kerajaan Langga merupakan istilah dialek Cina untuk Medang. Adanya pola kemiripan kisah tersebut menunjukkan bahwa jauh sebelum masa dinasti Liang, Jawa telah memiliki organisasi pemerintahan, bahkan sebelum tahun 78, sebagai tahun permulaan kalender Saka. Bahwa kerajaan Medang tidak hanya dimulai pada masa Sanjaya, juga didukung oleh prasasti Canggal tahun 732. Sanjaya dicatat menggantikan pamannya bernama Sana. Dengan demikian kerajaan Medang telah ada sebelum tahun 732. Selain dicatat dalam sejarah dinasti Liang, awal kerajaan Jawa juga dicatat pada sejarah dinasti Ming. Menurut catatan sejarah dinasti Ming, kerajaan Jawa didirikan pada masa dinasti Han. Dinasti Han berdiri dalam dua periode. Periode tahun 202 SM, 9M dan tahun 25 sampai 220 M. Menurut sejarah dinasti Ming tahun 1368 sampai tahun 1643 disebutkan sebagai berikut. Ketika mereka datang menyampaikan upeti tahun 1432 mereka juga menyampaikan surat. Di dalamnya dinyatakan bahwa negara mereka didirikan 1376 tahun sebelumnya atau tahun pertama Tarikh Yuan Kang pada masa Kaisar Suandi dari dinasti Han 65 SM. Informasi tersebut menunjukkan bahwa kerajaan Jawa yang dimaksud adalah kerajaan Medang. Kerajaan yang mengalami pergolakan pada tahun 78M atau tahun 102M sebagaimana catatan sejarah dinasti Liang. Bila kembali merujuk pada informasi sejarah dinasti Liang dan sejarah dinasti Ming, kerajaan Jawa terbagi menjadi dua, yaitu kerajaan Langga sebelum Raja Langga yang mengusir kerabatnya meninggal dan masa kerabat Raja Langga yang diusir dan menikah dengan putri tertua negara India menjadi Raja Langga serta berputra Pagadaduo. Sangat dimungkinkan masa pemerintahan kerabat Raja Langga yang menikah dengan putri tertua negara India dan melahirkan putra bernama Pagadaduo inilah yang merubah penanggalan kaum Tani menjadi tahun Saka. Di mana perubahan ini hanya merubah nama-nama bulan yang ada dalam tradisi penanggalan Jawa kuno menjadi nama-nama bulan dalam tradisi Sansekerta dengan dicantumkan adanya nama tahun dari perubahan tersebut dimulai. Informasi sejarah dinasti Liang 502-557 yang memiliki kedekatan dengan peristiwa sejarah rakyat Langga ini, dalam kajian sejarah memiliki nilai yang lebih baik daripada informasi yang tidak memiliki kedekatan dengan peristiwa yang terjadi. Dalam hal ini, Serat Manikmaya, Serat Momana, dan Serat Aji Saka. Ketiga serat yang ditulis pada era Jawa Baru ini, dicatat ditulis jauh dari berlangsungnya cerita penduduk Langga sehingga dimungkinkan adanya kekaburan informasi. Terbukti misalnya, ketiga serat tersebut menghadirkan kisah-kisah selepas tahun 78M, yang ditandai dengan adanya warna Islam. Warna yang seharusnya belum ada di tahun 78M.
Karena itu dapat dikatakan bila informasi sejarah dinasti Liang 502-557 menjadi lebih valid informasinya daripada ketiga serat yang ada. Dari hal tersebut, maka informasi sosok Aji Saka berasal dari India menjadi tidak benar. Kisah Aji Saka yang dihubungkan dengan kisah Raja Saliwahana dan Raja Kanisha pertama terbukti tanpa dasar. Sosok Aji Saka tidak lain adalah sosok kerabat Raja Langga yang berasal dari Langga sendiri. Bila dihubungkan kembali informasi antara tahun Saka menurut informasi filologis dengan sejarah dinasti Liang 502-557 tentang kisah penduduk Langga, keduanya ternyata saling berhubungan. Tahun Saka yang menurut informasi filologis bukan tahun India, namun asli Jawa kuno didukung realitas bahwa sosok Aji Saka adalah kerabat Raja Langga. Hadirnya nama bulan India mengganti nama bulan asli Jawa kuno pada tahun Saka memiliki korelasi dengan kehadiran istri, kerabat Raja Langga sebagai putri tertua negara India. Hanya saja nama bulan tersebut tidak mempengaruhi seluruh sistem penanggalan asli Jawa kuno yang ada. Tahun Saka Jawa kuno dan tahun Sakanta India. Di India, Raja Salivahana disebut sebagai pencetus era Saka atau tokoh yang mendirikan zaman era Salivahana. Legenda Raja Salivahana dicatat dalam Salivahana Carita. Salivahana adalah cucu dari seorang kesatria, Latasimha, yang bertempat tinggal di Pratistana Nagara di tepi Sungai Narmada. Salivahana lahir dari putrinya Sasikala oleh Taksaka, salah satu dari 8 naga yang mengambil wujud suaminya selama ketidakhadirannya. Sasikala karena takut akan kemarahan sosial menempatkan putranya di dalam pot tanah tertutup dan membuangnya ke Sungai Narmada. Seorang pembuat tembikar mengambil periuk itu sambil mengapung di sungai dan membawa bayi itu ke rumahnya. Anak itu dibesarkan di rumah pembuat tembikar dan kemudian menjadi Maharaja Salivahana. Sementara itu menurut naskah Kolapurva Patayam, sejarah Kola kuno, dalam bahasa Tamil yang dikumpulkan oleh Mackenzie, terdapat catatan yang menarik tentang Raja Salivahana. Dinyatakan bahwa Salivahana lahir di Ayodhya, mungkin sebuah kesalahan untuk Ambavati atau Amaravati di dekat Pratistana sebagaimana disebutkan dalam Salivahana Carita di rumah pembuat tembikar dengan restu Adi Esa. Ia menaklukkan Vikramaditya dan menaklukkan negara Ayodhya, Avanti. Salivahana juga disebut sebagai Boja. Kemungkinan besar, ia berasal dari klan Boja kuno di India Tengah. Ia kemudian mendirikan sebuah era yang disebut sebagai era Salivahana. Tercatat juga bahwa Salivahana adalah seorang samana, pemuja Sarvesvarer, pemuja Adisesa. Pada masanya, terjadi kekacauan besar. Vanes kuno, ritus dan institusi diabaikan. Dia menggulingkan semua hak istimewa yang berasal dari Raja Vikramaditya. 3 raja, Virakola dari Kola, Ularacharan dari Sera dan Vajranga Pandian dari Pandya berkumpul dan bersumpah untuk menghancurkan Salivahana. Akhirnya, ketiga raja ini bersatu melawan dan membunuh Salivahana pada kali tahun 2443, 659 SM. Ain-i Akbari dari Abul Fazal memberikan tanggal Raja Salivahana sekitar 670 SM. Jyotirvidabaranam Kalidasa 34 SM juga menyebutkan Raja Salivahana yang mendirikan sebuah era. Dengan kisah tersebut, Vetver Arya menyebut ada 2 zaman yang menggunakan Saka sebagai nama tahun. Pertama, zaman era Saka yang dimulai dari penobatan Raja Saka pada tahun 583 SM. Era yang dimulai dari penobatan Raja Saka ini, disebut sebagai Saka Nerpakala, Saka Farsa. Kedua, zaman Sakanta yang dimulai pada tahun 78 M. Zaman ini dimulai dari akhir era Saka, dan selain disebut sebagai Sakanta, juga disebut sebagai Saka Nerpakala Tita, yang berarti tahun-tahun dari akhir era Raja Saka. Menurut Vetver Arya, penanggalan zaman Saka 583 SM, ada hingga abad ke-15 Masehi. Misalnya, sebagai berikut, Prasasti Hoysala Raja Balala bertanggal Saka 1919-1336 M. Prasasti Nilavara Malikarjuna bertanggal Saka 1975-1392 M, dan juga prasasti yang ditemukan di Desa Bitarafali, Belur Taluka. Karnataka bertanggal Saka 2027, 1444 M, Saka Farsada 2027 Neya Ananda Samvatsara Badrapada Sudapadiva Sukraf Aradandu. Menariknya, tahun 1919, 1975 dan 2027 pada zaman Sakanta atau Sakakalatita 78 M akan menjadi tahun 1997, 2053 dan 2105. Ternyata,
Penanggalan ketiga prasasti ini tidak dapat dijelaskan pada zaman Sakanta atau Sakakalatita 78M. Sementara itu referensi paling awal tentang era Saka, 583 SM, ditemukan di bab terakhir Yavana Jataka. Salah satu ciri utama Yavana Jataka adalah penggunaan yuga matahari atau siklus astronomi 165 tahun. Menunjukkan tanggal zaman yuga matahari 165 tahun dengan mengacu pada era Saka, dinyatakan bahwa saat ini tahun ke-56 era Saka, pada hari Minggu, awal tahun itu adalah awal dari yuga dari matahari. Mempertimbangkan zaman era Saka pada 583 SM, tahun ke-56 adalah 528 sampai 527 SM. Tanggalnya adalah tanggal 12 Maret tahun 528 sebelum Masehi, Minggu, Rabu dalam kalender Julian, saat matahari dan bulan bersamaan pada derajat pertama Mesa Aries. Untuk zaman Sakanta, Vetfer Arya tidak dicatat siapa yang mendirikannya. Ia hanya menyebut zaman Sakanta atau Sakakalatita diperkenalkan oleh para astronom India pada tahun 78M. Zaman era Saka Nirpakalatita 78M sendiri, mulai mendapatkan popularitas di India Selatan sejak abad ke-8M dan seterusnya. Popularitasnya kemudian dicatat mampu membuat orang India melupakan zaman era Saka, 583 SM. Bahkan saat Al-Bruni mengunjungi India pada abad ke-11 M, para astronom India disebut umumnya hanya mengetahui satu zaman astronomi dari era Saka, yaitu pembunuhan Raja Saka yang dimulai pada 78 M. Bila melihat tahun India khususnya zaman Sakanta atau Sakakalatita kemudian membandingkannya dengan tahun Saka, maka dapat dikatakan ada kemiripan antara keduanya. Pertama, sama-sama dimulai tahun 78 M. Tahun Saka Nusantara tidak ada yang merujuk pada penanggalan tahun India zaman Saka, 583 SM. Fahami sekali lagi bahwa, tahun Saka Nusantara tidak ada yang merujuk pada penanggalan tahun India zaman Saka, 583 SM, atau tahun 78 Masehi, berdasar data literasi. Misalnya saja sebagai berikut, Nagara Kretagama, 49.1.1, Ring Sakabdendu Bana Dwi Rupa, 1251. Prasasti Wanwan Banen, Swasti Sakawarsatita, 746. Prasasti Kuti, Swasti Sakawarsatita, 762. Tahun-tahun Saka tersebut dalam tahun Masehi jika ditambah 78 atau 583 sehingga menjadi 1329, 824, dan 840 Masehi. Ini tidak mungkin. Kedua, pada tahun India zaman Sakanta atau Sakakalatita digunakan kata Atita. Misalnya, dalam lempengan surat Rastrakuta Karkaraja dan lempengan Kautem milik Raja Chalukya Barat Vikramaditya, Saka Nirpakalatita Samvat Sarasatesu, Atitesu Yasastilaka Kampu, dari Somadeva Suri, Saka Nirpakalatita Samvat Sarasatesu, Gatesu, dan Laksanavati, dari Udayana Atitesu akan Tatah Varsesu. Dalam tahun Saka juga menggunakan kata Atita. Misalnya, Swasti Sakawarsatita, 746 Prasasti Wanwan Banen, Swasti Sakawarsatita, 762 Prasasti Kuti, dan Svasti Sakravarsatita, 1208 Prasasti Padang Arca, 1286. Hanya saja berbeda dengan tahun India zaman Sakanta atau Sakakalatita yang menggunakan kata Saka Nirpakalatita, yang berarti, tahun-tahun dari akhir era Raja Saka, tahun Saka umumnya menggunakan kata Sakawarsatita. Kata ini dibentuk dari kata Saka, Warsa tahun, dan Atita, telah dilewati, sehingga kalimat itu kurang lebih berarti, tahun Saka telah dilewati. Kata Sakawarsatita yang kemudian diikuti angka tahun, sepertinya menginformasikan bahwa angka tahun yang dihadirkan kemudian merupakan angka tahun yang melewati tahun Saka. Tahun awal melewati tahun Saka dicatat tahun 1 atau 78 M. Informasi ini berbeda dengan informasi, tahun-tahun dari akhir era Raja Saka, pada tahun India zaman Sakanta atau Sakakalatita, Sakawarsatita dalam tahun Saka lebih bermakna umum dan tidak berhubungan dengan kisah akhir era Raja Saka. Namun demikian dalam beberapa prasasti, tahun Saka juga menggunakan kata pembuka, Sri Sakawarsatita. Misalnya, Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Trowulan, Prasasti Wijaya Parakrama Wardana, Prasasti Pedukuhan Duku, Prasasti Jiu 1, dan Prasasti Jiu 2. Penggunaan kata Sri Sakawarsatita ini dapat dikatakan memiliki kemiripan pengertian pada penggunaan kata Saka Nirpakalatita. Selain itu, juga digunakan kata pembuka, Sri Sakawarsa Isaka. Misalnya, Prasasti Kertarajasa 1305 M.
Istilah terakhir ini sesungguhnya dapat disebut mengacu pada pengertian Saka Varsa, yaitu tahun India era Saka 583 SM. Hanya saja karena hingga saat ini semua tahun Saka dimulai tahun 78 M, maka pengertian Saka Varsa tidak ada. Dari banyak kata pembuka yang ada dalam prasasti, kata Saka Warsatita dapat dikatakan menduduki tempat paling banyak digunakan. Semua itu menunjukkan bila tahun Saka pada awalnya memang seperti didesain dimulai dari melewati tahun India zaman Saka 583 SM, yang di India ada hingga abad ke-15 Masehi. Saka Warsatita dalam tradisi penulisan prasasti di Jawa Kuna seperti menjadi nama tarikh baru lepas dari Saka Warsa sebagai tahun India zaman Saka 583 SM. Pada penulisan penanggalan pada tradisi filologis, kata pembuka Saka Warsatita tidak digunakan. Misalnya Nagara Kretagama 1.4.1, Ring Saka Ritus Sarena Rakwa. Meskipun demikian, Prapanca sebagai penulis penanggalan tradisi filologis Kakawin tersebut, tidak merujuk menggunakan tahun India zaman Saka 583 SM. Ia tetap mengacu pada makna menurut tahun India zaman Saka Kalatita sebab tahun tersebut berarti 1256 atau 1334 M. Dalam tantu panggelaran, istilah Saka bahkan sama sekali tidak disebut. Misalnya, Ersi Pandawa Buta Tunggal, 1557. Namun demikian pengertian penulisan tahun tersebut, tetap merujuk tahun Saka atau sama dengan tahun India zaman Saka Kalatita. Para penulis penanggalan pada tradisi filologis seperti telah menganggap semua tahun yang ditulis serta tahun Saka identik sebagai tahun Jawa Kuna yang dimulai tahun 78 M. Oleh karena itu, ia tidak perlu lagi memberi penjelasan kata pembuka Saka Warsatita sebagaimana yang selalu dihadirkan pada penulisan penanggalan tradisi arkeologis. Adanya kemiripan antara tahun Saka dengan tahun India zaman Sakanta atau Saka Kalatita khususnya pada awal perhitungan tarikh dan penggunaan kata Atita, melahirkan pertanyaan kemudian tahun mana yang terlebih dahulu digunakan. Fetver Arya dengan tegas menyebut tahun India, zaman Sakanta atau Aka Kalatita diperkenalkan oleh para astronom India pada tahun 78 M dan mulai mendapatkan popularitas di India Selatan sejak abad ke-8 M sehingga mampu membuat orang India melupakan tahun India, zaman era Saka. Sekalipun demikian, tahun India, zaman era Saka tetap ada hingga abad ke-15 Masehi. Kala Fetver Arya mencatat bila ia diperkenalkan oleh para astronom India, sementara ia dapat hadir di piagam-piagam resmi kerajaan, maka tentu diperlukan ada kekuasaan yang mampu membuat hal tersebut terjadi. Sayangnya Fetver Arya tidak memberi penjelasan tentang hal tersebut. Karena itu mungkinkah tahun India zaman Sakanta atau Saka Kalatita sesungguhnya bukan berasal dari India? Menariknya adanya pengaruh kekuasaan asing dalam hal ini Jawa di India masa lalu, baik secara langsung atau tidak, dicatat pada beberapa catatan filologis dan arkeologis. Kisah Langga sebagaimana informasi sejarah dinasti Liang, 502-557 misalnya. Pada kisah tersebut dikisahkan kerabat Raja Langga yang dikucilkan dicatat menikah dengan putri tertua negara India serta kemudian disebut sebagai penguasa India, sebelum diminta para bangsawan Langga kembali ke Langga untuk menjadi Raja Langga menggantikan Raja Langga yang meninggal. Kerabat Raja Langga tersebut, disebut sebagai sosok asli dari tokoh yang dikisahkan dalam legenda Aji Saka. Tokoh yang memperkenalkan aksara semasa dengan dimulainya tahun Saka yang bertepatan dengan tahun 78 Masehi abad pertama. Selain itu, prasasti Nalada juga mencatat adanya pengaruh kekuasaan Jawa di India. Prasasti yang ditemukan oleh Hirananda Sastri pada tahun 1921 di ruang depan Biara Nalada, Bihar India ini, menjelaskan tentang Raja Devapaladeva dari Kerajaan Palak Bengala India, diperintah Sri Maharaja dari Swarnatvipa, Sriwijaya, membangun sebuah biara atau Sangharama di Nalada. Selain itu, dicatat juga pernyataan bahwa 5 desa di Kalkuta India dibebaskan dari pajak untuk keperluan misi agama Kerajaan Sriwijaya di India. Sri Maharaja dari Swarnatvipa, Sriwijaya, ini dicatat merupakan keturunan Shailendra dari Jawa. Prasasti Tajore tahun 1005 juga mencatat penguasa Kedah Raja Sriwijaya Sri Marawijaya Tunggawarman dari Wangsa Sailendra, membangun biara di Negapatnam, yaitu sebuah kota di negara bagian Tamil Nadu, India. Adanya perintah Sri Maharaja dari Swarnatvipa, Sriwijaya, dan pembangunan biara di Negapatnam oleh Raja Sriwijaya tersebut, menunjukkan adanya pengaruh kekuasaan lanjutan dari kerabat Raja Langga menurut sejarah dinasti Liang 502-557.
Pada Prasasti Jayanagara II, 1323, Raja Jayanagara dicatat bergelar Sri Sundarapandya Dewadiswara nama Raja Biseka, Sakala Sujana Nikara Herdaya Kumuda Wikasani Sakara, Akila Pratipaksani Sandakaraksaya Diwakara, Wipraksatrobaya Kula Wisuda, Sri Sundarapandya Dewadiswara nama Raja Biseka. Gelar ini menurut H.B. Sarkar, Jurnal GIS, Juli 1935 banding 132, menandakan bahwa Raja Jayanagara memegang kekuasaan tertinggi, suzerainty, atas Raja Pandya di India Selatan yang bernama Sundarapandya. Prasasti Tajore tahun 1005 juga mencatat penguasa Kedah Sriwijaya membangun biara di Negapatnam. Demikian pula dalam catatan Nagara Kaertagama. Prapanca mencatat adanya utusan pendeta India ke Majapahit. Nak 83.4, hentunya Nantara Saruk W. Ajana T.E. Kasakeng Anya Desa Prakiran N.A. Nang Jambutwipaka H. Amboja Cina Yawana Len Cempaka H. Aren N. Atakadi. Goda Mawang Syangka Tang Sangkanika Makahawan Potra Milwing Wanik H. Sok. Biksu Mawang Wipramukyan Hana T.E. Kasinungan Boga Tustan Panganti. Para pendeta itu dicatat membuat stuti untuk Raja-Raja Sanagara. Salah satunya pendeta Sri Mutali Saherdayawat dari Kancipuri, Sadwihara. Nagara Kaertagama 93.1, Sakwe Sang Pandita Nganyadarani Mangik E.T. Kastawan Sri Narendra, Sri Budaditya Sang Bikswagawai Sirabongo W. Alis Lokakiran N.A., Ring Jambutwipa Tongwanira Mangaran Ikan Cipuri Sadwihara, Mawang Sang Wiprangaran Sri Mutali Saherdayawat Stuti Sloka Suda. Semua pendeta yang terhormat di kerajaan-kerajaan lain mengarang puisi untuk memuji Sri Raja, Sri Budaditya. Biksu yang terhormat, karyanya adalah Bogawali dalam bentuk sloka. Banyak variasi, di India sekarang tempatnya bernama Kancipuri, Sadwihara, dan Brahmana terhormat bernama Sri Mutali Saherdaya mengalunkan puji-pujian dalam bentuk sloka asli. Tentu masih banyak catatan lainnya. Hubungan pengaruh tersebut sebenarnya tidak lepas dari penguasaan perdagangan rempah-rempah pada masa lalu, yang dikuasai Jawa. Menurut Duarte Barbosa hingga awal abad ke-16, kapal-kapal Jawa menjadi pelaku perdagangan rempah utama yang berlayar dari Nusantara ke Tenas Serim, Pegu, Bengal, Palikat, Coromandel, Malabar, Cambai, dan Aden. Penguasaan tersebut mendorong Jawa untuk memiliki pengaruh kekuasaan di berbagai negeri termasuk India untuk memajukan dan melindungi perdagangannya. Dalam sejarah Jawa kuno penduduk India juga dicatat tinggal di Jawa dalam komunitas khusus di wilayah sekitar pelabuhan dalam kaitannya dengan perdagangan rempah. Mereka terlarang untuk melakukan aktivitas di luar komunitas tersebut. Mereka disebut sebagai warga Kilalan. Menurut Prasasti Cane 1021, warga Kilalan meliputi, Kling Arya Singhala Pandikira Drawida Campa Kemir Remen Mambang. Artinya, Kling daerah di India Selatan Arya India Utara Sri Lanka, Pandikira, Dravida, Campa kerajaan di Vietnam Khmer Kamboja Remen, Mambang. Sementara itu dalam Prasasti Turun Hyangha, warga Kilalan meliputi, Kling, Arya, Singha, Karnataka, Campa, Remba. Artinya, Kling, daerah di India Selatan Arya, daerah di India Utara Sri Lanka, Karnataka, daerah di India Tengah Campa, daerah di Vietnam Remba. Dengan demikian, pengaruh kekuasaan Jawa di India pada masa lalu menjadi sesuatu nyata. Pengaruh ini tentu dapat menimbulkan hubungan timbal balik. Termasuk dalam tahun Saka misalnya. India memberi pengaruh masuknya nama-nama bulan pada tahun Saka dan nama Saka sebagai nama tarikh. Namun tahun Saka dalam hubungan selanjutnya mampu memberi pengaruh bagi India dalam hal penentuan awal tarikh baru. Semua berhubungan dengan meningkatnya pengaruh kekuasaan Jawa di India. Awal tarikh tahun Saka adalah awal tahun yang menutup zaman era Saka, 583 SM. Tahun Saka sebagai bukti keberadaan sejarah kerajaan awal Jawa. Zoetmulder dengan tegas menyebut bila Prasasti Sukabumi merupakan tonggak yang mengawali sejarah bahasa Jawa kuno. Prasasti Sukabumi merupakan piagam pertama yang mempergunakan bahasa Jawa kuno dan sejauh ada kaitannya dengan bahasa Jawa kuno, zaman sebelum tahun 804 merupakan prasejarah. Pernyataan Zoetmulder tersebut pada dasarnya merupakan pandangannya berdasar sisi arkeologis semata. Sebuah pandangan yang tentu saja menafikan sisi filologis. Dalam tradisi sejarah, penggunaan sisi filologis dan sisi arkeologis setara. Hanya saja saat terjadi perbedaan antara sisi filologis dan sisi arkeologis, maka sisi arkeologis lebih diutamakan. Penggunaan sisi filologis dalam tradisi sejarah misalnya adalah penggunaan catatan sumber-sumber filologis dari Arab atau Eropa.
Baik catatan Ibn Hordajbeh 844, Ibn Al-Faqih 902, Abu Zaid 916, Masuti 943, Dimaski 1325, Ibn Batuta, dan Odorico da Pordenone tahun 1286 sampai tahun 1331 sebagai contohnya. Selain itu, catatan sejarah dinasti di China. Catatan sejarah dinasti bahkan sangat unik. Informasi sisi filologis yang ada tidak dinafikan namun bahkan kemudian dicarikan bukti dari sisi arkeologisnya, termasuk untuk kisah yang disebut sebagai biografi Cheng Ho. Sistem penulisan sebagaimana tradisi sejarah tersebut, ternyata seperti diabaikan pada sistem penulisan sejarah Indonesia. Penulisan sejarah Indonesia seperti melakukan standar ganda dalam sistem penulisan sejarahnya. Uniknya, pandangan Zoetmulder ternyata juga merupakan pandangan mainstream sejarawan Indonesia. Dalam penentuan kerajaan tertua Indonesia misalnya, semua hanya didasarkan pada sisi arkeologis. Kerajaan Kutai sebagai contohnya, diangkat sebagai kerajaan tertua di Indonesia didasarkan pada temuan sisi arkeologis. Ia didasarkan pada penemuan 7 buah prasasti Yupa yang ditemukan di Bukit Brubus, Muara Kaman, pedalaman Sungai Mahakam di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. Sementara itu banyak temuan sejarah berdasar sisi filologis dikesampingkan. Salah satu contohnya adalah tahun Saka. Tahun asli Jawa Kuna yang dimulai tahun 78M ini tidak dianggap sebagai tonggak yang mengawali sejarah bahasa Jawa Kuna. Demikian pula catatan filologis sejarah dinasti Liang 502-557 yang memperkuat asal-usul tahun Saka dan catatan sejarah dinasti Ming tahun 1368 sampai tahun 1643 yang menginformasikan bahwa negara mereka, Jawa, didirikan 1376 tahun sebelumnya atau tahun pertama Tarikh Yuan Kang pada masa Kaisar Suandi dari dinasti Han 65 SM. Semua itu menunjukkan penghadiran sejarah dengan hanya mendasarkan sisi arkeologis dalam sejarah Indonesia, sesungguhnya bukan tengah menghadirkan sejarah namun menghilangkan sejarah nasional Indonesia. Dari hal tersebut, maka sudah seharusnya standar ganda dalam sistem penulisan sejarah Indonesia dihapuskan. Sudah saatnya sumber filologis digunakan untuk menghadirkan sejarah nasional Indonesia yang utuh. Hal ini dapat dimulai dengan memasukkan Kerajaan Medang sebagai kerajaan tertua Indonesia dan tahun Saka menjadi tonggak yang mengawali sejarah bahasa Jawa Kuna. Pangkal kerancuan sejarah Indonesia adalah penggunaan kalender Saka India untuk menghitung awal tahun Saka di prasasti. Para sejarawan kita telah masuk terperosok dalam lubang kegelapan masa lalu leluhurnya. Sejarah kita hilang atau dihilangkan sejak kita sepakat menghitung awal tahun Saka di prasasti dimulai pada tahun 78 Masehi, tanpa meneliti ulang apa dasarnya dan ini sangat merugikan. By Santo Sabat.